Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam presisi. warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Polri dimanapun Anda berada, berjumpa kami dengan podcast Polres Tulang Bawang. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Luar biasanya adalah beliau sosok pemimpin yang benar-benar di mata anak buah itu memang benar-benar diharapkan low profile kan begitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bekti. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik, Pak Bekti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, gitu sebagai orang Lampung tapi pun. Ya pun. Mohon izin Bapak. Sahabat Polres Tulang Bawang, beliau ini adalah Bapak Kapolres Tulang Bawang, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Yulian Sah SIK MH, dan beliau menjabat sebagai Kapolres Tulang Bawang dari Januari, betul Bapak ya? Betul, Januari dari Januari 2025. Dan tentunya sudah banyak perubahan-perubahan yang ada di Polres Tulang Bawang ini, kan begitu. Nah, salah satunya gini, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau dulu. Mohon izin Bapak alumni Akademi Polisian 2006 ya? Ya, betul. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan karir hingga sekarang, mohon izin. Ya. Jadi saya Pak Bekti dulu lulus SMA di tahun 2003. 2003. Saya SMA di Bandung. Ya. Lulus SMA 2003, saya langsung mengikuti pendidikan Akademi Kepolisian di Semarang. Lulus tahun 2006. 2000. Setelah saya lulus 2006, saya melaksanakan dinas pertama di Pulau Bali. Pulau Bali, Pulau Dewata. Pulau Dewata. Saya sempat di Polresta Denpasar. Kemudian saya nggak lama tapi Pak, saya di Bali sekitar 2 tahun. Saya mutasi ke Jawa Barat. Di Jawa Barat saya dinas kurang lebih 7 tahun. Sampai saya berangkat PTIK, kemudian lulus PTIK 2014, saya berlanjut dinas di Polda Kalimantan Timur. Polda Kalimantan. Sama sekitar 7 tahun, 8 tahun, saya Sespim. Setelah itu lulus Sespim, saya berdinas di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Semakin ke sini benar ya? Semakin ke tengah. Semakin ke tengah. Ya. Di Polda Metro Jaya tidak terlalu lama, saya sempat jadi Kasiaga Polda Metro, Kasubdit Ranmor Polda Metro, Kasubdit Satpam Binmas Polda Metro. Terakhir saya Kabak Ops Jakarta Barat. TR di Desember 2024 saya menjadi Kapolres Tulang Bawang. Alhamdulillah. Ketemulah dengan Pak Bekti. Salaman dulu kemudian biar kasih Salaman dulu kalau gitu. Artinya kita nggak tahu kemudian ya perjalanan hidup kemudian dari jauh sana sini aja bisa ketemu. Akhirnya ketemu. Ya sobat Polres Tulang Bawang, tadi sekilas perjalanan beliau dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kita semua. Oke, baik. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya hari ini Polres Tulang Bawang itu melaksanakan upacara yaitu upacara pemberian reward and punishment terhadap personel Polres Tulang Bawang. Nah, di sini mohon izin Bapak, ini ada catatan nih. Ya. Catatan kecil-kecil. Nah, di Polres Tulang Bawang ini apakah upacara itu dilaksanakan mungkin rutinitas bulanan bersamaan pemberian reward tadi maksud saya, atau mungkin ada jangkanya 6 bulan sekali kah, 3 bulan sekali? Gimana Pak? Ya. Saya mengambil kebijakan khususnya di Polres Tulang Bawang ini untuk pemberian penghargaan maupun pemberian punishment kepada anggota. Saya tidak akan mentargetkan atau memberikan ketentuan kapan-kapannya. Baik. Saya seperti tadi pagi saya sampaikan, saya akan menjadi orang yang akan berusaha ringan untuk memberikan penghargaan dan tentunya juga akan ringan memberikan punishment kepada anggota yang bermasalah. Contohnya tadi pagi ada sampai 20 orang lebih yang berikan kita penghargaan dari berbagai macam kriteria. Ada dari Opsnal, Serse, Intel, Narkoba, dan juga dari staf bahkan sampai ke Babin Kamtipmas. Oke. Tentunya hal ini akan saya teruskan. Saya sudah sampaikan juga ke tadi peserta upacara. Masa dari sekian 20 orang itu rekan-rekan yang lain juga tidak dapat, termasuk Pak Bekti juga nanti saya tunggu. Saya berikan penghargaan
silakan tunjukkan kinerja Pak Bekti. Mohon doanya ya, sobat. Ya. Ini doa beliau loh. Iya. Oke, baik. Izin Bapak, jadi artinya tadi disampaikan tidak ada ketentuan ya, Iya. apakah itu per bulan atau Iya. per triwulan dan semester. Artinya memang ketika itu memang sudah layak, Iya. kan bisa dilaksanakan. Iya, kan? betul. Oke, baik, mohon izin ya. Jadi ada tadi disampaikan ada beberapa kriteria di antaranya. Nah, ini yang biar sobat Polres Tulang Bawang biar tahu kira-kira kriteria apa saja. Gitu. Iya. Nah, untuk riwetnya dulu, kita riwetnya Iya. dulu. Baik. Saya di sini tentunya kita kepolisian sudah mempunyai tugas pokok dari kita sendiri. Jadi saya rasa saya memberikan penghargaan tidak mesti yang ya alhamdulillah syukur bisa ada anggota yang berbuat kepada masyarakat lebih. Tetapi menurut saya dengan anggota bisa memberikan kepada masyarakat yaitu suatu ungkapan kasus untuk yang opsional ataupun untuk yang staf memberikan pengabdian kepada masyarakat dan masyarakat mengakui akan kinerja dari anggota itu, menurut saya sudah cukup. Menurut saya itu sudah cukup saya untuk memberikan penghargaan kepada anggota itu. Karena kita tidak dapat pungkiri Pak, memang saat-saat ini tugas kepolisian lagi banyak dilirik oleh masyarakat. Bahkan di Indonesia sendiri, khususnya juga di Tulang Bawang. Baik. Jadi dengan saya sedikit lebih akan memberikan banyak penghargaan, ya mudah-mudahan anggota termotivasi. Amin. Setidaknya tidak membuat pelanggaran dulu lah. Betul. Siapa tahu dengan adanya tadi memberikan penghargaan, berbagai macam tadi itu kan Pak, ada yang ungkap curat menggunakan senpi, Ya. ada ungkap narkoba bandarnya, kemudian Babin juga ada yang berinovasi. Nah, siapa tahu dengan adanya seperti itu, anggota yang lain melihat, jadi tidak berpikir untuk berbuat pelanggaran, malah ingin mencoba membuat lebih baik kepada masyarakat. Jadi semacam kayak berlomba-lomba kemudian ya. Berlomba-lomba. Jadi mohon izin tadi Bapak bilang ada istilahnya tidak harus opsional ya, staff pun juga. Betul. Nah, kalau masyarakat umum ini kan melihat, wih, nangkep Iya. tersangka lah ya. Terlihat ya. Terlihat. Nah, terus kalau yang staff itu seperti apa? Mohon izin. Kalau staf penilaiannya ada di kasatkernya dan dari produk yang sudah dia buat. Ya, baik. Misalnya di staf di Bakop, kita lihat dari kasatker kita tanya seperti apa kinerja orang ini. Tentunya kasatker akan bisa memberikan masukan dan itu mungkin masukan yang sangat objektif menurut saya ya. Misalnya disampaikan Pak, orang ini anggota SIA ini rajin, berangkat tidak pernah telat, pulang tidak pernah mendahului, produknya dia sudah buat banyak. Oke, mana produknya dicek oke, melalui Dewan Wanjak oke, sudah kita berikan penghargaan. Baik, artinya kalau di staff mungkin selain kerjanya rajin atau atas penilaian kasatkernya, mungkin kalaupun ada multi talent mungkin bisa juga ya. Betul sekali, betul sekali. Contoh kayak Babin Merah Putih. Siap. Oh ya, Babin Merah Putih. Sebenarnya kalau kita bisa melihat Babin tugasnya kan adalah melekat kepada masyarakat. Tapi yang bersangkutan bisa membuat konten-konten yang mana konten-konten itu berupa edukasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan edukasi dari konten itu tersebut. Itu menurut saya merupakan suatu Bisa prestasi. ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kalau kita tadi ngomongin soal reward nih. Ya. Sekarang kita ke apa versusnya? Iya, ini Kita ya. ke punishment ya. Iya. Nah, punishment ini sepanjang Bapak menjabat sebagai Kapolres Tulang Bawang dari Januari hingga sekarang, ini baru berapa kali nih? Apa sekali ini atau Satu kali ini satu kali untuk ini? PTDH. PTDH. Iya. Ini mungkin sudah tarafnya udah level tingkat. Sudah parah sekali lah ini, sudah nggak ada ampun ini. Oh ya, tadi sempat mendengar arahan apa namanya Bapak ketika apa namanya amanat tadi ya. Artinya kalau dosa kecil masih bisa terampuni ya. Betul. Ya. Tapi kalau dosa besar berarti termasuk dosa besar yang ini ya. Dosa besar. Dosa besar betul ya. Baik, itu tadi riwayat punishment. Nah, sekarang kita berbicara tentang harapan. Ya. Harapan tentunya mohon izin sebagai seorang pimpinan ya, Ya. punya harapan yang besar terhadap personilnya. Nah, Ya. kira-kira seperti apa? Ya. Izin. Tentunya saya sebagai Kapolres di Polres Tulang Bawang ini kalau berbicara harapan tentunya sangat banyak Pak Rupiah. Ya. Tetapi saya tidak terlalu muluk-muluk. Saya hanya ingin yang pertama adalah harapan saya anggota Polres Tulang Bawang tidak mencoreng nama baik Polres Tulang Bawang. Tidak mencoreng nama baik. Ya, secara khusus, secara umumnya tidak mencoreng nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia.
Itu dulu saja. Siap. Jadi semua perilaku, tata cara berbicara, tata cara bersosialisasi dengan masyarakat sebagai seorang polisi itu berbeda. Jadi dia tahu, tidak usah jauh-jauh berbicara dia berbuat tindak pidana atau yang lain lah. Secara hidupan sehari-hari saja dia tahu dirinya dia polisi, sehingga dia tahu mana yang boleh atau mana yang tidak, mana yang pantas ataupun mana yang tidak. Tentunya juga apabila ditanyakan lagi harapan yang lain, ya syukur-syukur ada dari anggota kita, khususnya dari Polres Tulang Bawang ini bisa memberikan nama harum, entah dari berbagai aspek, entah dari kinerja ataupun dari prestasi yang lain, sehingga bisa membangun nama Polres Tulang Bawang ini lebih baik lagi. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya, jadi kalau mungkin bisa saya ambil kesimpulan, mungkin untuk personel Polri itu laksanakan saja tugas dengan baik dan jangan ada pelanggaran. Mungkin Betul sekali. Itu saja sudah, nggak usah. kalau bisa inovasi super berarti. Alhamdulillah kalau bisa. Baik Bapak, asik sekali obrolan kita hari ini. Ya. Mungkin sangat ya keterbatasan waktu. Next Ya. time kita sambung kembali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sama-sama, Pak atas Bukti. waktunya. Ya. Kami doakan semoga Bapak sehat selalu Amin, dan ya sukses Allah. memimpin Polres Tulang Bawang. Amin, ya Allah. Amin. Amin. Baik, izin salaman dulu kita. Ya. Sah udah ya. Baik, Sobat Polri dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan bincang-bincang santai kami dengan Bapak Kapolres Tulang Bawang. Nah, tentunya sangat besar harapan bahwasanya kita ini berharap Polri bisa memang benar-benar untuk masyarakat dan semuanya tidak ada pelanggaran sehingga apa yang diharapkan masyarakat sebagai pelindung pengayom pelayanan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.